ini kita sebentar akan membawa mata pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Sebelum kita melanjutkan pelajaran ini, saya minta anak Inta untuk bawa kita di dalam doa. Kepada anak Inta, waktu dan kesempatan saya berikan. Teman-teman, marilah kita siap untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah nama Tuhan Sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Inta. Silakan duduk. Anak-anak masih semangat kok? Ya, Bu. Masih semangat? Ya, Bu. Tepuk semangat. Ha! Hua, eh! Hua! 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 Bagus. Bagaimana? Semuanya sudah hadir? Ya, Bu. Sudah hadir? Ya, Bu. Baik. Sekarang kita lanjutkan dengan pelajaran. Kali lalu kita sudah mendengar materi Yesus mengandalkan Allah. Di manakah Yesus berkuasa? Di padang gurun. Nah, Yesus berkuasa di padang gurun. Apa artinya mengampuni? Apa artinya mengampuni? Mengampuni itu apa? Mengampuni itu adalah menghilangkan atau menghapus kesalahan orang yang telah berbuat jahat kepada kita. Baik anak-anak, materi kita hari ini adalah Yesus mengajarkan pengampunan. Yesus mengajarkan apa? Pengampunan. Yesus mengajarkan pengampunan. Anak-anak, pusatkan perhatian. Semangat. Mau dengar? Ya, Bu. Iya, pusatkan perhatian. Mendengar baik-baik apa yang dijelaskan oleh Ibu Guru tentang materi Yesus mengajarkan pengampunan. Karena sebentar setelah kita mempelajari materi ini, kita diharapkan dapat meneladani sikap Yesus dalam memberi pengampunan. Coba ulang, meneladani sikap Yesus dalam memberi pengampunan. Anak-anak, sebentar ini kamu perhatikan di layar, Ibu akan menayangkan gambar. Coba lihat di layar. Itu ada apa di layar itu? Ada apa di layar? Perempuan Cina. Itu ada perempuan bersama Tuhan Yesus. Dia memegang kakinya Tuhan Yesus. Perempuan itulah yang kedapatan bersinah. Baik. Coba lihat yang kedua. Itu siapa? Yesus dan perempuan Itu yang Yesus dan perempuan yang kedapatan berbuat zina. Perempuan ini anak-anak, perempuan ini tadi dia didapati oleh orang-orang munafik. Orang-orang munafik dan ahli Taurat. Anak-anak, kita sudah melihat ada dua gambar. Ada dua gambar di papan tulis itu tadi. Satunya perempuan itu dia memegang kaki Yesus, dan duanya dia berlutut di hadapan Tuhan Yesus. Ya, kamu sudah melihat gambarnya, kamu sudah mengamati. Coba tulis. Ada gambar apa yang kamu lihat? Tulis sedang. Ambil bolpoin dan kertas. Ya. Siapa yang sudah? Siapa yang sudah? Coba
Itu di dalam ada gambar apa? Ada gambar apa di sana? Yang kamu lihat tadi ada gambar apa? Yesus dan perempuan. Iya. Di dalam layar ini tadi ada gambar seorang perempuan yang cantik dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Perempuan itu adalah yang kedapatan berzina oleh ahli Taurat, oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Nah, anak-anak, kita sudah tulis, kita sudah tahu bahwa yang ada di layar itu adalah perempuan yang kedapatan berbuat zina. Marilah kita mendalami materi ini. Yesus mengatakan pengampunan dengan membaca Injil, mendengar bersama Injil Yohanes bab 8 ayat 1 sampai 11. Juga dari Injil Matius bab 5 ayat 38 sampai 48. Anak-anak, kamu dengar dan saya membacanya. Karena setelah saya membaca dan kamu dengar, saya akan memberi pertanyaan sesuai dengan isi bacaan itu. Baik, mari kita sama-sama mendengarkan Injil Yohanes bab 8 ayat 1 sampai 11. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawab perempuan itu, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Sudah dengar? Ya. Sekarang ibu membagi LKPD. LKPD ini kita harus kerjanya secara berkelompok. Berdiskusi secara berkelompok. Kamu sekarang dibagi dalam 2 kelompok. Sudah? Ya. Sekarang ibu minta kamu harus kerja bersama dan bacakan hasilnya di depan kelas sebentar. Kita harus baca kerjasama. Sudah? Ya, Bu. Sudah selesai? Ya, Bu. Sudah? Ya, Bu. Bagaimana? Kelompok siapa yang sudah? Coba kelompok 1 presentasikan di depan kelas. Menurut kelompok 1, bagaimana sikap Yesus terhadap perempuan berzina? Yesus tidak menghukum perempuan yang kedapatan berbuat zina itu, tetapi ia menyuruh, "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi
berzina itu? Bagaimana sikap Yesus terhadap perempuan berzina? Menurut kelompok 1, Yesus tidak menghukum perempuan yang kedapatan berbuat zina itu, tetapi ia menyuruh pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Bagus, baik, kita tepuk tangan untuk Tuhan. Terima kasih kepada anak-anak yang telah mempresentasikan lembar kerja yang Ibu berikan pada hari ini. Anak-anak, Yesus sangat baik. Dia tidak menghukum orang, tetapi dia mengampuni orang. Yesus mengajarkan kepada kita, Yesus mengajarkan agar kita berani mengampuni, agar kita berani mengampuni orang. 70 kali 7 kali. Ini berarti mengampuni itu secara terus menerus. Itu yang diajarkan oleh Yesus. Itu yang diajarkan oleh Yesus. Kita mengampuni orang 70 kali 7 kali. Ini berarti mengampuni itu harus secara terus menerus, tanpa akhir. Tidak hanya mengampuni saja yang Yesus ajarkan, tetapi di samping kita mengampuni orang, kita juga harus doakan orang yang sudah bersalah kepada kita. Kita juga harus mendoakan orang yang sudah berbuat salah kepada kita. Kita harus melangkah maju untuk memanggil orang-orang yang sudah berbuat salah kepada kita. Terjalin hubungan perdamaian antara kita dengan lawan kita, dengan orang yang sudah menyakiti hati kita. Kita harus ingat bagaimana Yesus mendoakan bagi musuh-musuhnya. Doa Yesus di atas salib, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat." Di dalam Injil Yohanes juga Yesus katakan kepada perempuan yang kedapatan berbuat zina itu, "Aku tidak menghukum engkau. Aku tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Anak-anak sudah dengar? Sudah dengar penjelasan ini? Ya, Bu. Baik. Saya senang kamu sudah mendengarnya. Mari kita siapkan kertas. Mari kita mengerjakan evaluasi ini. Mari kita kerjakan evaluasi ini. Ini kerja secara pribadi ini, nanti tunjuk. Evaluasi. Cepat kerjanya. Sudah? Sudah dapat semua? Bu. Ya, kerjakan. Kerjakan. Tulis. Kerja baik-baik. Coba baca soalnya. Jesse, coba baca soal. Apa kesulitan mengampuni? Apa kesulitan kita untuk mengampuni? Sudah tahu toh? Sudah tahu? Ya, baik. Siapa yang sudah selesai tunjukkan. Ya, coba bawa ke sini.
Langsung. Sudah? Ya, Bu. Ya. Sudah? Ya, Bu. Bagaimana nilainya puas? Nilainya puas? Ya, Bu. Nah, baik. Anak-anak, itulah siapa yang 100? Siapa yang 100? Oh, bagus. Kita tepuk tangan. Ada yang 80? Oh, siapa? Oh, Aman. Bagus. Kita tepuk tangan untuk Aman. Ada yang 90? Oh, bagus. Kita tepuk tangan untuk Yogi. Berarti materi ini berhasil karena semuanya nilai bagus, nilai baik. Nah, anak-anak, mari kita sama-sama merangkum secara bersama materi ini untuk kita belajar sampai di rumah. Untuk kita belajar sampai di rumah. Dan kalau kita sebentar sudah membuat rangkuman secara bersama-sama, Ibu sebentar ada buat PR supaya kamu bisa kerjakan di rumah. Mau tidak? Mau. Ah, baik. Sudah? Ibu ada PR yang pertama. Kamu harus kerjakan di rumah. Apa kesulitan kita untuk mengampuni? Tulis, apa kesulitan kita dalam mengampuni? Apa kesulitan kita dalam mengampuni? Apa kesulitan kita dalam mengampuni? Sudah? Ya, baik. Nanti soal ini kamu harus kerjakan di rumah secara bersama-sama. Kalau tidak mengerti, tanya orang tua atau kakak. Baik, anak-anak, pelajaran kita sudah selesai. Marilah kita tutup pelajaran ini dengan doa penutup. Dan sebelumnya saya minta anak-anak, ini musim hujan. Kamu harus jaga kesehatan. Jaga kesehatan, jangan makan sembarang supaya jangan sampai kamu nanti kena sakit. Ya, kepada anak kita kami percayakan untuk bawa kita di dalam doa. Teman-teman kalian belajar untuk berdoa. Baik anak-anak, terima kasih.